Ketawa ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok tambah terang gitu hari ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bisa nyimak video-video Lintang Junior. Insya Allah dari setiap video ada hal yang bermanfaat walaupun banyak bercandanya ya. Yang penting terhibur ya. Intinya sih terhibur lah. Intinya kalian semua terhibur yang tadinya lagi galau ya. Mikirin nggak punya uang, mikirin nggak punya kekasih ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin masih bisa diberi napas kita ya. Alhamdulillah nikmat, suatu nikmat harus kita syukuri ya. Alhamdulillah masih bisa ngerokok. Alhamdulillah. Tapi udah di Mongolnya aman. Rasanya masih tetap anjing pak. Anjing banget. Astagfirullahaladzim. Itu viral ya. Tapi emang bener rasanya anjing banget gitu. Tapi nggak menutup ini. Gak apa sih namanya? Gak apa coba. Apa ya? Gak usah. Udahlah. Tet lewat. Gagal dapat 3 juta rupiah. Gamet gitu aja. Ya ngomong-ngomong sekarang mau bahas apa Pak? Pak Botak. Gue salah ya. Kemarin rambut kuning Bang Jam. Sekarang apa lagi nih? Silakan. Cilok. Udah ada yang komen dulu kan. Ya sekarang kita mau ngebahas tentang apa tadi keturunan ini. Keturunan siapa? Aduh gue lupa Met. Kenakan dosa. Iya. Gitu lah. Dosa sama saya maksudnya. Tentang keturunan spiritual. Tet salah. Gagal 3 juta. Udah lah gue balik lah. Tebel gua salah terus. Jadi ada salah satu penonton atau sebutnya viewers ya yang komen pengen tahu ciri-ciri orang yang mempunyai bakat spiritual. Wah, ini lumayan menarik ya. Jadi kalau kalian komen yang menarik itu bisa kita angkat menjadikan video selagi kita paham, kita tahu ya. Kita angkat jadi video gitu insyaallah ya. Jadi apa aja nih ciri-ciri atau bakatnya manusia sejak lahir sampai umur sekian? Nah, hal apa aja yang membedakan antara yang mempunyai bakat dengan yang awam? Nah, ini bedanya apa aja? Monggo Pak Ustadz. Nah, jadi intinya tuh orang-orang yang berbakat akan kalah dengan orang yang mencari sensasi. Ini bercanda udah 3 menit. Oh iya, 3 menit. Apa? Jangan serius-serius amat hidup. Kita santai ya, kita Nikmati penyakit kanker kantong kering. Udah serius. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Jadi yang pertama, yang orang yang mempunyai bakat hal spiritual ya, di bidang spiritual ya, yang disebut kegaiban ya. Yang pertama disimak ya, ini udah mulai serius nih. Disimak ya. Yang pertama, orang ini pasti beda dengan orang yang awam dalam segi keseharian. Ya, dalam segi keseharian. Ya, Bedanya gimana? Nah, bedanya kemungkinan besar ya, ulas asih. Bahasa Indonesia tuh ulas asih itu apa ya? Kasihan, banyak maksudnya prihatin, selalu prihatin hidupnya itu. Ulas asih itu udah prihatin sama seseorang, terus kasih sayang sama seseorang. Ulas asih itu seperti itu mungkin nggak? Bahasa Indonesia tuh baiklah terhadap orang lain itu walaupun dia masih kecil ya. Yang kedua, orang ini dari kecil walaupun umurnya 7 tahun ya, 7 tahun dia ini sudah mempunyai pemikiran yang lebih dari orang lain. Dalam arti umur 7 tahun ini masih sekolah SD ya, tapi otaknya ini, daya pikir mereka ini lebih dewasa dari orang-orang yang di umur segitu gitu lawanan. Iya. Jadi umurnya itu sama pemikirannya itu berbeda ya. Pemikirannya lebih maju, umurnya tetap gitu. Jadi bahasanya apa ya? Pemikirannya lah, kedewasaannya Tumbuh lebih cepat. Kedewasaannya pemikiran. Yang ketiga, ini orang ini banyak terjadi yang namanya kejadian yang sangat aneh dibanding dengan orang yang awam. Contohnya, sering mimpi yang aneh-aneh.
entah itu bertemu dengan seseorang atau sosok, bisa dibawa ke lokasi tertentu, bisa apa sih sebutnya tuh, kayak dejavu itu apa, kita pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, terus suatu saat kita ke situ gitu loh. Itu sebutnya kayak dejavu gitu, itu termasuk ya. Yang keempat, ini orang ini banyak dicari, dalam arti banyak teman ya, banyak yang merangkul gitu loh, banyak teman-teman yang suka sama dia, tertarik gitu loh bahasanya, walaupun umur masih remaja gitu. Dia dijadikan satu titik panutan untuk jawaban. Ibaratnya gini, ketika kita musyawarah ya, ketika kita musyawarah dengan orang yang lebih dewasa, yang umurnya lebih rendah dari kita, mereka ini menunggu omongan jawaban dari kita gitu loh, menunggu jawaban dari kita, karena jawaban kita ini suatu sebutnya pencerahan mungkin ya, jawaban terakhir gitu yang harus kita putuskan. Itu salah satu simbolnya. Jadi diketuakan lah bahasanya. Selanjutnya, orang ini mempunyai satu bakat ya, entah itu dalam segi ngobatin ya, kita misalnya ngobatin kayak masuk angin, ngurut, kesleo ya, terus kalau kesurupan ya, walaupun dia itu tidak belajar ya, di umur yang masih remaja. Ini bakat ciri-cirinya dari umur yang masih kecil sampai remaja sampai dewasa ya, dan seterusnya. Nah, semakin umurnya berlanjut usia, bahasa Indonesianya kagok. Kita biasa bahasa Sunda gitu kan, jadi ngomong bahasa Indonesia tuh mikir dulu apa nih bahasa Indonesia, jadi agak mikir biarin kalian itu bisa paham gitu loh. Kita biasa bahasa Sunda gitu, karena ini ditontonnya bukan bahasa orang Indonesia saja, ada suku ya Sunda, suku Jawa dan lain-lain ya, kita jadi pakai bahasa nasional, tapi kita mikir dulu gitu. Bisa makan singkong. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, orang ini mempunyai disebutnya kayak scan, bahasa scan tuh kayak terawangan lah. Jadi mendadak bisa gitu loh, bisa nerawang. Ibaratnya Bang Jamet ini nanya nih ke saya misalnya, Bang, si anu gini orangnya bagaimana sih gitu kan, bagaimana sih orangnya, emang kenapa, kata saya kata Bang Jamet saya suka sama dia, tapi dia suka nggak sama gua ya, ibaratnya begitu ya. Terus saya lalu melihat fotonya, nah tiba-tiba itu bisa menerawang, oh gini. Nah, itu termasuk, tapi dia dalam kategori konteksnya belum belajar ya, tapi itu salah satu bakat ya, karena ada perbedaan antara bakat spiritual yang asli dengan orang yang ketempelan tiba-tiba menjadi sakti. Nah itu ada beda gitu loh, beda itu antara bakat spiritual sama orang yang ketempelan mendadak sakti, itu beda. Kalau orang yang mempunyai bakat spiritual ini, dia itu ibaratnya tuh jalan, ada yang ngarahin yang lebih baik gitu loh. Jadi jalannya lubang nih di depan, di sampingnya tuh nggak lubang gitu, jalannya rata. Nah itu ada yang ngarahin gitu. Itu salah satunya ya, yang bakat spiritual, itu perbedaannya. Dan orang yang ketempelan terus mendadak menjadi sakti, nah ini orang ini akan keras kepala gitu loh. Wawasannya minim, tapi omongannya ini panjang lebar. Ketika kita bantah omongannya, dia nggak bakal terima. Itu salah satu bakat yang ketempelan. Tapi kalau orang yang spiritual, ketika dia ngobrol atau bahasa Sundanya badami, kalau bahasa agamanya mungkin di Islami tabayun, musyawarah ya, itu orang yang bakat spiritual ini akan mengolah. Misalnya Bang Jamet ini ngasih saran ke saya, itu nggak bakal saya tolak, tapi saya olah lagi. Oh kayak begini, itu sambil sebutnya tabayun loh, secara perlahan-lahan, secara lama, tidak ini menyakiti hati seseorang, nggak ada. Tapi kalau orang yang ketempelan, itu kita baru ngomong, oh jangan gitu, dia langsung ngegas lagi, jangan gitu, makanya ini jelas kayak begini ya, seakan-akan dia lebih paham gitu, padahal itu ketempelan
Dan itu ketempelan. Kalau ketempelan itu orang ketempelan itu ya kan egois, keras kepala, sombong. Itu bedanya. Tapi kalau orang yang punya bakat spiritual itu enggak, dia akan rendah hati karena semakin banyak ilmu yang dia miliki itu akan semakin menunduk seperti padi. Tapi ketika orang yang mendadak sakti karena ketempelan itu kan sombong, dan yang anehnya lagi hartanya itu nggak bakal habis. Itu perbedaannya. Harta mereka yang orang yang mendadak sakti itu hartanya nggak bakal habis, ada terus, ekonominya semakin meningkat. Tapi orang yang spiritualis, nah ini semakin hari, nah itu akan selalu dicoba, diuji. Gitu. Bukan berarti dia nggak kaya, bukan, tapi semakin dia kaya, semakin ujiannya semakin berat. Gitu. Karena dia paham kekayaan ini bukan hak dia, ada sebagian hak yang harus dia kasih. Gitu. Tapi ketika orang sombong ini, dia mah adem-adem, hare-hare, bahasa Sunda mah. Itu hari-hari itu santai-santai aja. Itu perbedaannya. Ini salah satu bocoran sebenarnya nggak boleh diungkap ya, tapi ini kepaksa keungkap gitu kan. Itu perbedaannya. Karena dimana orang-orang yang ikhlas melakukan pertolongan ke orang lain itu nggak ada yang namanya ekonominya meningkat. Kalian pasti pernah, mungkin diantara kalian ke seseorang yang membantu dengan ikhlas, ya. Pasti rumahnya biasa aja, kadang ada yang lebih parah dari bahasa biasa aja ada. Tapi ingat, orang itu tidak akan diberi satu kebahagiaan di dunia, tapi nanti Allah gantikan kebahagiaan dia di akhirat, ya, di akhirat yang kekal, insya Allah. Kayak gini, banyak orang yang melakukan pengobatan atau menolong orang, ya. Konteksnya menolong orang lah. Itu orangnya tuh sombong. Oh, tadi gua habis ngobatin orang kayak begini-begini pasti langsung sembuh. Ada. Oh tenang, habis kesini mah sekali, 2 kali, 3 kali besoknya sembuh. Ada yang begitu. Tapi kalau saya pernah ditantang, ini real, pernah ditantang. Bang, lu megang orang tua gua sakit begini, gua kasih uang sekian, lu harus sembuhin. Jawaban gua apa? Ogah. Kenapa? Karena gua gak bisa nyembuhin orang, gak bisa, gua tolak. Dan orangnya ini ya enggak? Ingat gak? Lu mau ngasih gua 500.000 yang penting nyokap lu sembuh, ya enggak? Ingat gak? Ingat gak? Ingat Pak. Jangan masih ku minta motor gua kasih. Karena gua nggak bisa nyembuhin orang, makanya gua tolak. Tapi gua kesini tadi bisa megang ibunya dia dengan tujuan silaturahmi. Dan tadi niatnya pengen main ke Curug, cuma kan tadi siang hujan jadi nggak jadi. Gitu. Bogor lagi becek kan. Jadi balik lagi ke laptop ya. Balik lagi ke HP. Yang tadi ciri-ciri bakat spiritualnya ya sedikit kurangnya seperti itulah, yang mudah dipahami dan mudah mungkin diantara kalian pernah merasakan atau pernah mengalami ya. Jadi saya mencari kejadian-kejadian yang mudah aja, jangan yang sulit-sulit, takutnya nanti wah ini bertentangan dengan agama. Ya repot urusannya. Soalnya saya pernah posting ini yang kemarin tuh konten Khodam Garuda itu, wah itu luar biasa banget tuh. Netizen komen-komentarnya, waduh musyrik lah, inilah itulah, aduh wallahualam lah. Padahal sudah jelas saya tidak menduakan yang Maha Kuasa, ya namanya musyrik kan itu, menduakan yang Maha Kuasa. Padahal saya di konten itu cuma menjelaskan ya Khodam ini fungsinya seperti ini, ya kan, manfaatnya seperti ini. Karena setiap yang ada di dunia isinya itu bermanfaat. Nggak percaya? Tanya udah Imam Oleh. Semua isi yang alam dunia ini bermanfaat Allah ciptakan, cuman manusianya saja. Begitu loh, manusia saja. Ada yang membid'ahkan, aduh kemana-mana bahasa ceramah ada. Udah, kita mendingan tutuplah ya. Semoga video ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kalian ya. Buat viewers tadi siapa Bang Andri atau nggak salah namanya ya. Semoga puaslah, sedikit kurangnya saya bisa menjelaskan seperti itu ya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada yang kesinggung dengan ucapan saya. Anggap saja ini hiburan ya. Yang penting kita
ketawa, terhibur. Oke? Bang Jamet mau nambahin? Udah itu aja. Itu aja. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.